Salam gila bola. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kini telah memasuki tahun-tahun terakhir karirnya. Sudah saatnya kita melihat para pemain muda yang berpotensi menggantikan duet bintang itu. Ada 11 nama pemain muda di bawah 21 tahun yang berpotensi menjadi pemenang Ballon d'Or dalam 1-2 tahun ke depan. Siapa saja mereka? Sebelum kita lanjutkan, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. 1-2 tahun lalu kita melihat nama-nama seperti Kylian Mbappe, Jadon Sancho, Mathis de Ligt, atau Joao Felix. Mereka kini seluruhnya sudah berusia di atas 21 tahun. Berikut ini adalah daftar nama 11 pemain yang masih 21 tahun ke bawah. Gavi, Barcelona. Dipromosikan masuk ke tim utama Barcelona segera setelah berusia 17 tahun. Ia menjadi pemain penting di bawah Xavi. Untuk tim nasional Spanyol, ia juga menjadi salah satu debutan termuda. Jejaknya sebagai lulusan La Masia terlihat dari kemampuannya mengendalikan bola di space yang sangat sempit. Gavi sangat menonjol dalam persaingan dan kerja keras. Ia melakukan 13 tantangan ke pemain lawan per game dan sukses setengahnya. Jurrien Timber, Ajax Amsterdam. Sudah menjadi bagian tak tergantikan dari tim nasional Belanda. Jurrien Timber adalah salah satu bek tengah berusia muda terbaik di Eropa. Telepatinya dengan sesama bek tengah Ajax asal Argentina, Lisandro Martinez, menjadi fondasi pertahanan Ajax di bawah Erik ten Hag. Meski hanya bermain sebagai bek tengah, tapi Timber adalah seorang pelaku interception paling awal di lapangan tengah dan memenangkan 70% dari duel-duelnya. Kelemahannya, ukuran tubuhnya yang hanya 179 cm yang termasuk pendek untuk ukuran bek tengah. Alphonso Davies, Bayern Munchen. Setelah didera berbagai cedera, infeksi terpapar selama tahun 2021 lalu, selain masalah jantung, Alphonso Davies sudah kembali ke performa serupa seperti sebelum pandemi. Davies menciptakan rata-rata 1,1 peluang per game, yang termasuk tinggi untuk ukuran seorang bek tengah. Pemain Kanada ini adalah seorang pembawa bola yang baik dan tidak kehilangan pengendalian diri saat memasuki kotak penalti lawan. Eduardo Camavinga, Real Madrid. Fakta bahwa ia dipanggil masuk ke tim nasional Prancis pada usia 17 tahun memperlihatkan potensinya. Dikenal sebagai pemain dengan kemampuan playmaker, mampu keluar dari kerumunan pemain lawan dengan mudah, ia diprediksi akan menjadi penerus Luka Modric di Bernabeu. Menit bermainnya belum cukup banyak sehingga sulit melihat apakah ia memiliki stamina cukup baik untuk bermain satu musim penuh. Jude Bellingham, Borussia Dortmund. Makin hari kian tak tergantikan di kubu Borussia Dortmund. Jika melihat kedewasaannya di atas lapangan, sukar untuk percaya bahwa Jude Bellingham masih berusia 18 tahun. Ia juga menjadi pemain komplit di depan maupun sumbangannya saat bertahan. Ia mengerjakan tugasnya melakukan blocking bola. Dalam membantu serangan, bekas pemain Birmingham City ini mampu membawa bola secara cepat ke depan dan dengan mudah melewati beberapa pemain sekaligus. Dortmund akan sangat bergantung padanya musim-musim depan. Bukayo Saka, Arsenal. Bisa bermain dalam banyak posisi. Mulanya sebagai bek kiri, kemudian gelandang kiri, dan akhirnya di winger kanan. Ia sudah mencetak 15 gol musim 2021-2022 di semua kompetisi bagi tim dan negaranya, Inggris. Ia memperlihatkan kemampuan finishingnya. Ia masih bisa diperbaiki dalam hal kemampuan menekan lawan, termasuk salah satu pemain yang lebih dulu menyerah dan kurang intens melakukan pressing. Jamal Musiala, Bayern Munchen. Usianya masih 19 tahun, tapi sudah menjadi pemain penting di Rotten. Dikenal karena kecepatan larinya dan kemampuan dribble yang meyakinkan. Satu keahliannya adalah berlari masuk secara diagonal. Hal ini akan menciptakan kebingungan bagi pihak lawan soal siapa yang harus melakukan pengawalan atau mencegatnya. Hal yang masih bisa diperbaiki adalah sumbangannya untuk pertahanan dan masih gugup pada momen-momen penting. Jamal Musiala bermain buruk saat melawan Villarreal di semifinal Liga Champions. Vinicius Junior, Real Madrid. Dengan 14 gol di La Liga plus 11 assist, Vinicius Junior tidak diragukan lagi seharusnya berada di urutan lebih tinggi pada daftar ini.
sudah membaik dari 4,9 dribble per pertandingan pada 2020-2021 menjadi 9 dribbles per laga pada 2021-2022. Demikian juga jumlah tackles, kemampuan menciptakan fouls oleh pemain lawan, dan passing penting. Pada musim lalu ia masih sering melakukan dribble kelamaan, berkepanjangan, sampai akhirnya momentum lewat. Musim ini ia sudah lebih bagus dalam soal timing, kapan waktu yang tepat berhenti melakukan dribble dan memberi umpan bagi rekannya. Pedri, Barcelona. Pada usianya yang masih sangat muda, ia sudah masuk skuad tim nasional Spanyol sebagai pemain tetap, memenangkan medali perak di Olimpiade Tokyo, dan sudah banyak kesempatan absen akibat cedera. Sesuatu yang sulit dihindari, mengingat 70 lebih permainan yang harus diikuti dalam satu musim. Kebanyakan pemain akan cedera di angka 50 pertandingan semusim. Ia memiliki kelebihan dalam hal mengendalikan bola, dan kemampuan berubah arah secara cepat karena gravitasinya yang rendah. Kelemahannya, Pedri hanya mencatatkan 1 assist saja musim 2021-2022 ini. Seharusnya bisa lebih banyak mengingat posisinya dan kreativitasnya. Phil Foden, Manchester City. Saat ini sang pemain sudah menginjak 21 tahun dan mendekati 100 kali penampilan bagi Manchester City. Pelatih Pep Guardiola mengaku belum pernah melihat potensi sebesar ini dalam pemain yang diasuhnya sejak 17 tahun. Perlu diingat bahwa Guardiola baru melatih Lionel Messi pada usia 21 tahun. Jadi dia tahu apa yang dikatakannya soal potensi pemain muda. Dikenal karena kemampuannya berlari masuk di belakang garis pertahanan lawan, Phil Foden kini paling berbahaya di posisi winger kiri. Erling Haaland, Manchester City. Erling Haaland sudah resmi menjadi pemain The Sky Blues. Ia menakutkan di depan gawang lawan karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, sukar untuk dihentikan, kecuali dengan pelanggaran keras. Temperamennya juga dingin, tidak mudah diprovokasi oleh pemain lawan, yang sedikit mengherankan mengingat usianya yang masih 21 tahun. Kekuatan utamanya masih kaki kiri, yang bisa menyebabkan lawan menebak gerakan selanjutnya. Sudah ada sedikit perbaikan untuk jumlah sundulan kepalanya. Apa yang masih bisa diperbaiki adalah jumlah passing yang hanya 16-18 kali per game, terlalu sedikit untuk ukuran seorang penyerang tengah. Siapa menurutmu dari 11 nama tersebut yang bakal bersinar dan layak menggantikan posisi Messi dan Ronaldo?